Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 6. Kuda Pramuja menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat bertanya lebih banyak lagi, karena orang-orang padepokan kenanga yang mengantar mereka sampai ke Regol. Baru di perjalanan, ia mendekati pamannya sambil bertanya, apakah maksud paman sebenarnya? Pramuja, desis pamannya, ayahmu memang orang yang sangat baik. Ia bukan jenis orang yang dapat memaksakan kehendaknya atas orang lain. Tetapi itu memang kelemahannya, sehingga seakan-akan ia menerima saja nasib buruk sekalipun yang menimpanya dan menimpa anaknya. Ia tidak akan berusaha apapun juga seandainya 5 hari lagi Ki Kenanga itu menjawab, maaf Ki Watu Kendeng. Anakku tidak mau. Jadi bagaimana menurut paman, bertanya kuda Pramuja. Aku akan berusaha Pramuja, jawab pamannya. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Mudah-mudahan aku berhasil, meskipun aku harus sedikit menakut-nakuti orang. Kuda Pramuja termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, apakah orang-orang dari padepokan kenanga itu dapat ditakut-takuti paman? Mereka memiliki murid-murid pilihan yang akan dapat mempertahankan sikap dan pendirian mereka, jika terjadi kekerasan. Pamannya tertawa. Tetapi ia segera terdiam ketika ia melihat beberapa orang pengiring berpaling kepadanya. Bahkan Ki Watu Kendeng pun berpaling pula sambil bertanya, ada apa? Tidak Kakang. Tidak ada apa-apa. Aku sedang mengajari Pramuja untuk menjadi seorang suami yang baik kelak, jawab adiknya. Ki Watu Kendeng pun tersenyum. Tetapi ia tidak tahu apakah sebenarnya yang dibicarakan oleh anak dan adiknya itu. Dalam pada itu, Pramuja pun bertanya, bagaimana pendapat paman tentang orang-orang padepokan kenanga? Mereka memang mengagumkan bagi orang-orang padukuhan terpencil. Juga mungkin masih harus diperhitungkan oleh orang-orang dari perguruan Watu Kendeng. Tetapi bagiku, mereka bukan apa-apa Pramuja. Jika aku sekedar menyadap ilmu Watu Kendeng, barangkali aku masih juga seperti ayahmu. Baik hati dan membiarkan kepentingan diri sendiri tersisihkan. Tetapi yang semuanya itu sebenarnya hanyalah gambaran dari kelemahan hati. Kuda Pramuja mengangguk-angguk. Ia mencoba mengerti keterangan pamannya. Namun ia pun kemudian bertanya, apa yang akan paman lakukan untuk itu? Pamannya tersenyum. Jawabnya, serahkan kepadaku. Aku akan melakukannya tanpa sepengetahuan ayahmu. Apa yang akan paman lakukan itu? Pamannya masih saja tersenyum. Sambil menggeleng ia berkata, aku belum tahu. Paman merahasiakannya. Pamannya memandang Pramuja sambil menahan tertawanya. Katanya, mudah-mudahan aku berhasil. Aku memang harus menunjukkan bahwa padepokan Watu Kendeng bukannya padepokan yang lemah, dan bukan pula yang lemah lembut menghadapi persoalan-persoalan penting bagi hidup seorang penghulunya. Kuda Pramuja tidak mendesak lagi. Tetapi ia percaya bahwa pamannya akan dapat menyelesaikan persoalannya. Pamannya tentu berhasil mempengaruhi sikap dan keputusan Ki Kenanga untuk memberikan anak gadisnya kepada anak padepokan Watu Kendeng. Demikianlah, maka kuda-kuda itu pun berlari tidak terlalu kencang di bulak panjang. Sementara itu kuda Pramuja masih saja selalu dibayangi oleh kegelisahannya, bahwa maksudnya, akan urung karena sikap ayahnya. Untunglah ada paman di sini, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan yang berjalan kembali ke padepokan kenanga sudah menjadi semakin dekat. Ia terkejut ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah perjalanannya. Orang-orang Watu Kendeng, desisnya. Karena itu, maka Mahisa Bungalan kemudian menepi dan duduk di belakang sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan bulak. Ketika iring-iringan orang berkuda itu telah lewat, maka Mahisa Bungalan pun kemudian berdiri termangu-mangu. Sambil memandangi debu yang berhamburan ia berdesis, ternyata mereka tidak terlalu lama berada di padepokan kenanga. Tetapi apakah dengan demikian pertanda bahwa sudah ada pembicaraan sebelumnya, sehingga kedatangannya itu hanyalah sekedar mematangkan persoalan saja? Mahisa Bungalan justru menjadi semakin gelisah. Sementara langit telah menjadi semakin buram. Seburam hari anak muda itu. Apakah aku akan kembali ke padepokan kenanga? Bertanya Mahisa Bungalan kepada diri sendiri, bukankah dengan demikian berarti bahwa aku harus menemukan alasan yang tepat, kenapa aku kembali? Mahisa Bungalan masih saja termangu-mangu.
Namun seolah-olah di luar sadarnya, kakinya pun kemudian melangkah menyusuri jalan kembali. Entahlah, apa yang akan aku lakukan kemudian. Tetapi rasa-rasanya aku ingin melihat kembali, apa yang terjadi di padepokan itu, berkata Mahisa Bungalan di dalam hati. Mahisa Bungalan sadar, bahwa ia akan memasuki padepokan itu setelah hari menjadi malam. Dan tiba-tiba saja timbullah niatnya untuk tidak menampakkan diri meskipun ia berada di sekitar padepokan itu. Di siang hari aku akan berkisar menjauh, katanya, tetapi di malam hari aku akan dapat mendekati dan melihat suasana padepokan itu barang 1-2 hari. Demikianlah, maka ketika malam kemudian turun, Mahisa Bungalan telah mendekati padepokan Kenanga. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Padepokan itu masih tetap tenang seperti saat ia meninggalkannya. Ia tidak melihat kesibukan dan kegelisahan. Namun dengan demikian, hatinya sendirilah yang gelisah. Seolah-olah ia melihat dua padepokan yang terpisah tidak terlalu jauh itu sudah bersepakat untuk mengikat persaudaraan di antara mereka. Adalah kebetulan bahwa padepokan Kenanga mempunyai seorang gadis, sementara padepokan Watu Kendeng mempunyai seorang anak laki-laki. Aku akan menunggu, apakah yang akan terjadi selanjutnya, katanya kepada diri sendiri. Dengan hati-hati Mahisa Bungalan mengawasi regol padepokan itu dari jarak yang agak jauh. Ia tidak merasakan dinginnya malam dan desing nyamuk di telinganya. Perhatiannya seakan-akan terpatri pada regol gerbang padepokan Kenanga yang sudah tertutup, meskipun ia tahu, pintu itu tidak pernah diselarak. Namun dalam pada itu, yang tidak diketahui oleh Mahisa Bungalan adalah, bahwa di ruang dalam, Ki Kenanga sedang duduk di hadap anak-anak gadisnya yang menunduk. Dengan sareh Ki Kenanga mengatakan, apa yang telah terjadi di siang yang baru lewat. Ia mengatakan, apakah keperluan para tamu dari padepokan Watu Kendeng? Ken Padmi memang sudah menduga. Ia pernah bertemu dengan kuda pramuja. Ia pernah berbicara di luar sadarnya, ketika ia bertemu dengan anak muda itu yang sedang pergi berburu. Entah pura-pura atau sebenarnya. Kuda pramuja bertanya kepadanya, arah jalan ke hutan perburuan. Tetapi setelah ia menunjukkan jalan, anak muda itu masih banyak berbicara. Anak muda itu bertanya namanya, rumahnya dan kenapa ia pergi ke sawah seorang diri, meskipun sebenarnya ia mempunyai banyak kawan saat itu yang berada di kotak sawahnya masing-masing. Untuk beberapa hari, kawan-kawannya memang mengganggunya. Seolah-olah ia sudah berkenalan akrab dengan anak muda yang membawa kelengkapan berburu bersama dua orang pengiringnya itu. Ken Padmi, berkata ayahnya, semuanya tergantung kepadamu. Kau yang akan menjalani. Karena itu, kaulah yang harus memutuskan, meskipun orang tua harus kau dengar pendapatnya. Apalagi kau seorang gadis. Tetapi terhadap Angger Kuda Pramuja, aku tidak berpendapat sesuatu. Ia adalah anak muda yang termasuk anak muda yang wajar. Tidak ada keberatannya, tetapi juga tidak ada kelebihannya. Mungkin ia pewaris ilmu padepokan Watu Kendeng. Tetapi demikianlah, nampaknya tidak lebih dari kemampuan kita di sini. Karena itu, terserah kepadamu. Ken Padmi masih tetap menundukkan kepalanya sambil membisu. Di luar sadarnya, mulai terbayang di angan-angannya, seorang anak muda yang baru saja meninggalkan padepokannya. Anak muda yang rendah hati dan memiliki ilmu yang luar biasa. Ayahnya yang dikagumi oleh semua orang di padepokan itu sebagai seorang yang memiliki ilmu yang pilih tanding, ternyata tidak mampu mengimbangi ilmu anak muda itu. Ken Padmi, berkata Ki Kenanga seterusnya, kau harus menjawab pertanyaanku, karena pada suatu saat, aku pun harus menjawab pertanyaan Ki Watu Kendeng. Jangan segan. Ki Watu Kendeng adalah seorang yang berhati seluas lautan. Ia termasuk seorang yang sabar dan mengerti perasaan orang lain. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih tetap diam. Baiklah, berkata Ki Kenanga, menurut orang kebanyakan, jika seorang gadis ditanya tentang saat perkawinannya sama sekali tidak menjawab, maka itu berarti bahwa ia setuju. Karena itu, sepekan lagi, jika Ki Watu Kendeng datang kemari, maka aku akan mengiyakan lamarannya bagi anaknya, Kuda Pramuja. Ayah, tiba-tiba saja Ken Padmi berdesis. Tetapi suaranya terputus di kerongkongan. Seperti semula, ia pun menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil bermain-main dengan kukunya sendiri. Apa yang akan kau katakan? Bertanya ayahnya. Ken Padmi tidak menyahut. Ki Kenanga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jawabku adalah jawabmu.
Jika tafsiranku atas kediamanku salah, maka kaulah yang akan menyesal. Bukan aku. Aku hanya sekedar mengatakan, apa yang menurut dugaanku kau kehendaki. Ken Padmi mengangkat wajahnya sesaat namun wajah itu pun tunduk kembali. Mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung dengan baik. Meskipun kau dan aku belum mengenal anak muda itu dengan baik, sifat dan wataknya, tingkah lakunya, namun jika ia seperti ayahnya, maka ia adalah anak yang baik. Ayah, sekali lagi Ken Padmi berdesis. Ki Selabajra mengerutkan keningnya. Ia tidak menyahut. Ia berharap bahwa anaknya akan mengatakan sesuatu. Namun kemudian Ki Kenanga hanya melihat anaknya menunduk sambil menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Heh, kau keberatan? Bertanya Ki Kenanga. Ken Padmi diam kembali. Dan kepalanya pun menunduk pula dalam-dalam. Namun dengan demikian, Ki Selabajra telah mengetahui isi hati anak gadisnya. Ternyata anak gadisnya tidak dapat menerima kuda pramuja. Bagi Ki Kenanga, penolakan itu pun wajar, anak gadisnya belum begitu mengenal anak muda dari Padepokan Watu Kendeng itu. Jika ia mendapat kesempatan untuk menentukan sikap, tentu ia akan menyatakan keberatannya. Mungkin jika ia mendapat kesempatan untuk berkenalan lebih mendalam, akibatnya akan berbeda. Karena Ken Padmi masih tetap diam, maka ayahnya pun akhirnya berkata, baiklah anakku. Meskipun kau lebih banyak diam, tetapi aku mengerti apa yang kau maksudkan. Jika pada saatnya Ki Watu Kendeng itu datang maka aku akan menjelaskan bahwa kau masih belum ingin berumah tangga. Itu adalah alasan yang paling baik untuk dikatakan tanpa menyebut alasan-alasan yang lain. Sementara kau akan mendapat kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam, sehingga mungkin pada suatu saat hatimu akan tersentuh pula oleh anak muda itu. Ah, Ken Padmi terdesah. Tetapi tidak ada kata-kata lain yang diucapkannya. Karena tidak ada lagi yang dipersoalkan, maka Ki Selabajra itu pun berkata, nah, sekarang pergilah beristirahat. Cobalah merenungi dirimu sendiri. Meskipun kali ini kau masih belum dapat menerima lamaran anak Padepokan Watu Kendeng itu, namun lamaran ini adalah pertanda bahwa di mata orang lain, kau benar-benar sudah dewasa. Seperti tersisih dari panasnya bara, maka Ken Padmi pun segera masuk ke dalam biliknya. Ia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia sudah terlepas dari bencana yang bagaikan tidak terelakkan. Namun dalam pada itu, gadis itu pun segera merebahkan dirinya. Semakin lama ia menerawangi dirinya sendiri, maka rasa-rasanya ia menjadi semakin gelisah. Agaknya seperti yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa ia memang sudah menjadi seorang gadis yang dewasa. Bukan saja wujud lahiriahnya saja, tetapi hatinya pun telah menjadi dewasa pula. Ternyata bahwa ia mulai menilai seorang anak muda yang sudah hadir di hatinya. Namun bagaikan bayangan yang nampak sekilas, kemudian secepat ia datang, maka ia pun telah pergi. Tetapi tiba-tiba saja yang datang kemudian mengetuk pintu padepokannya adalah justru anak muda yang lain. Anak muda dari Padepokan Watu Kendeng. Meskipun ia tidak dapat menunjukkan cacat anak muda itu karena ia belum banyak mengenalnya, namun rasa-rasanya ia tidak akan dapat melepaskan diri dari sejuknya bayangan yang pernah meneduhi hatinya meskipun hanya sesaat. Malam itu, Ken Padmi benar-benar menjadi gelisah, tetapi agaknya ayahnya pun menjadi gelisah pula. Sampai jauh malam ia masih mendengar ayahnya mondar-mandir di ruang dalam. Kemudian didengarnya derit pintu depan ketika ayahnya melangkah keluar ke pendapa menghirup sejuknya udara. Tetapi itu pun tidak lama, karena sebentar kemudian, ayahnya pun telah membuka pintu kembali dan melangkah masuk ke ruang dalam. Tidak kurang gelisahnya adalah Mahisa Bungalan. Ia masih tetap mengawasi regol halaman padepokan. Namun ia sama sekali tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, sehingga ketika malam menjadi semakin larut, maka ia pun menganggap bahwa untuk malam itu, ia sudah cukup lama mengawasi regol Padepokan Kenanga. Karena itu, maka Mahisa Bungalan kemudian berdiri sambil menggeliat. Rasa-rasanya badannya memang menjadi letih. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat. Jika mungkin tidur barang sekejap dimanapun yang mungkin, katanya kepada diri sendiri. Namun ketika Mahisa Bungalan baru saja melangkah, maka ia pun segera merendahkan badannya dan berlindung di balik dedaunan. Dalam keremangan malam ia melihat bayangan yang lewat dengan cepatnya di sepanjang jalan menuju ke regol halaman. Ia tidak dapat menunjukkan cacat anak muda itu karena ia belum banyak mengenalnya, namun rasa-rasanya ia tidak akan dapat melepaskan diri dari sejuknya bayangan yang pernah
jantung Mahisa Bungalan menjadi tegang. Bahkan ia pun kemudian bergeser untuk dapat mengikuti bayangan itu lebih jelas. Siapakah orang itu? Desisnya dengan curiga. Apalagi ketika ia melihat orang itu termangu-mangu di depan regol yang nampaknya tertutup. Dada Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebaran ketika ia melihat orang itu tidak mengetuk pintu regol atau berusaha membukanya. Tetapi bagaikan terbang ia telah meloncat, hinggap di atas dinding halaman, kemudian hilang di dalamnya. Aneh, desis Mahisa Bungalan. Tetapi oleh keinginannya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di padepokan itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian dengan hati-hati mendekati dinding. Tetapi ia tidak menyusulnya lewat halaman depan. Dengan hati-hati ia berkisar dan menyusuri dinding melingkar ke belakang. Sejenak Mahisa Bungalan memperhatikan suasana. Ketika ia yakin tidak ada seorang pun di halaman belakang, maka ia pun telah meloncat pula masuk ke dalamnya. Untuk sesaat Mahisa Bungalan termangu-mangu. Ia tidak tahu, kemanakah bayangan yang telah memasuki halaman itu bersembunyi. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Ia mencoba mendengarkan setiap bunyi dan melihat setiap gerak. Tetapi Mahisa Bungalan terkejut, karena orang yang memasuki halaman rumah itu ternyata tidak bersembunyi. Ia agaknya berada di pendapa padepokan itu dan dengan lantang ia menyatakan kehadirannya. Ki Kenanga, terdengar suara memanggil di pendapa, apakah aku boleh bertemu barang sejenak? Kehadiran orang itu telah mengejutkan Ki Kenanga yang baru saja merebahkan dirinya. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa segera bangkit dan melangkah keluar dari biliknya. Pada saat yang bersamaan, Ken Padmi pun telah berada di pintu biliknya. Namun yang kemudian dicegah oleh ayahnya yang berkata, tinggallah di dalam. Jangan ikuti aku keluar. Aku belum tahu, siapakah yang memanggilku. Tetapi nampaknya agak kurang wajar ayah, sahut anaknya. Mungkin. Tetapi biarlah aku mencoba menemuinya. Mungkin aku akan dapat menyelesaikan. Apakah aku boleh bertemu barang sejenak? Ken Padmi termangu-mangu. Tetapi ia tidak dapat mencegah ayahnya yang kemudian melangkah menuju ke pintu depan. Dengan hati yang berdebar-debar Ken Padmi masih berdiri di tempatnya. Ia tidak dapat membiarkan ayahnya sendiri menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti. Di luar sadarnya, Ken Padmi memandang ke pintu yang menghubungkan ruang dalam dan ruang belakang. Yang tinggal di rumah itu selain ia sendiri dan ayahnya, adalah salah seorang murid ayahnya yang sudah hampir menyelesaikan latihan-latihannya, yang kebetulan adalah saudara sepupunya sendiri. Sementara murid-murid ayahnya yang lain berada di gandok sebelah kiri dan kanan. Di rumah yang lain tinggal beberapa orang cantrik dan para pembantu padepokan itu. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengusir ketegangan yang tersangkut di hatinya. Dalam pada itu, ayahnya telah membuka pintu dengan hati-hati di bawah cahaya lampu di pendapa ia melihat seorang laki-laki yang berdiri tegak beberapa langkah di muka pintu. Siapakah kau? Bertanya Ki Selabajera. Apakah Ki Kenanga tidak ingat aku lagi? Baru siang tadi aku datang ke rumah ini, jawab orang itu. Ki Selabajera termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera ingat bahwa orang itu adalah salah seorang yang berada di dalam iring-iringan yang datang dari Watu Kendeng. Oh, Ki Selabajera mengangguk-angguk, aku masih ingat. Bukankah Kisanak diperkenalkan sebagai adik Ki Watu Kendeng? Tepat Kiai. Aku adalah adik Ki Watu Kendeng, Ki Selabajera mengangguk-angguk. Kemudian katanya, marilah Kisanak. Silahkan duduk. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau sampaikan sehingga kau datang pada waktu yang asing bagi sebuah kunjungan. Apakah kau menjadi sakit hati karena kunjungan ini? Bertanya orang itu. Ternyata anak gadisnya tidak dapat menerima kuda pramuja. Ki Selabajera mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap mencoba tersenyum. Katanya, silahkan duduk. Orang itu pun kemudian duduk di pendapa berhadapan dengan Ki Selabajera. Sementara dengan sangat hati-hati, Mahisa Bungalan telah bergeser mendekat, meskipun ia tidak dapat terlalu dekat dengan pendapa. Namun lamat-lamat ia dapat mendengarkan pembicaraan kedua orang itu. Kadang-kadang beberapa bagian dapat didengarnya dengan jelas, tetapi kadang-kadang seolah-olah ia hanya mendengar orang bergumam tanpa arti. Meskipun demikian, dalam keseluruhan Mahisa Bungalan dapat mengerti apa yang sedang dipercakapkan. Ki Selabajera, berkata tamunya, aku minta maaf,
bahwa aku datang jauh malam dan bukan waktunya untuk berkunjung. Ki Selabajra tersenyum, betapa kecutnya. Orang itu telah menyakiti hatinya. Bukan saja karena kedatangannya jauh malam tetapi juga pertanyaannya, apakah ia menjadi sakit hati. Justru pertanyaannya itulah yang sebenarnya membuatnya kecewa. Meskipun demikian, ia masih tetap menahan diri. Ki Kenanga, berkata orang itu, kedatanganku kali ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kakang Watu Kendeng, meskipun persoalannya memang bersangkut paut. Ki Kenanga mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih mencoba mengangguk-angguk sambil berkata, tentu persoalan yang sangat penting. Ya, jawab adik Ki Watu Kendeng, persoalannya menyangkut masa depan seseorang. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai meraba persoalan apakah yang akan disampaikan oleh adik Ki Watu Kendeng itu. Ki Selabajra, berkata orang itu, aku sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Kakang Watu Kendeng kepadamu siang tadi. Aku pun telah mendengar jawabanmu. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Katanya, ya, kau tentu sudah mendengar dan mengerti, persoalan apakah yang sedang kami hadapi. Kakang Watu Kendeng akan datang sepekan lagi untuk mendengarkan keputusan anak gadisnya, berkata orang itu. Ya Kisanak. Aku akan memberikan jawaban kira-kira sepekan lagi, jawab Ki Selabajra. Baiklah Ki Kenanga. Waktu itu tidak jauh dan tidak terlalu dekat. Waktu yang kau berikan adalah wajar sekali untuk sesuatu persoalan yang sangat penting. Ya Kisanak. Tetapi, sebelum waktu itu datang, agaknya hatikulah yang gelisah melampaui kegelisahan hati Kakang Watu Kendeng. Bagiku waktu yang sepekan itu terlalu panjang. Apalagi setelah sepekan, jawabmu pun belum pasti pula. Kisanak. Jawaban yang akan aku berikan tentu sesuai dengan jawaban anakku yang akan menjalani. Karena itu, maka adalah wajar pula bahwa aku harus mendapat kepastian lebih dahulu, apakah jawab anakku itu. Itulah yang aku tidak telaten. Aku tidak dapat membiarkan kemanakanku berada dalam kegelisahan berlama-lama. Karena itu, aku mohon, bahwa Ki Selabajra telah menentukan sikap, bahwa permintaan kemanakanku itu akan dapat diterima, desah Ki Selabajra, tentu aku tidak dapat memutuskannya sendiri. Ki Selabajra, berkata adik Ki Watu Kendeng itu, kedatanganku atas kehendakku itu akan dapat diterima. Itu saja. Dan aku harap kau tidak akan memberikan jawaban lain sepekan yang akan datang. Wajah Ki Selabajra menjadi tegang. Dipandanginya tamunya yang ternyata benar-benar telah dengan sengaja menyakiti hatinya. Meskipun demikian, ia masih menahan hati. Bahkan kemudian bertanya, aku tidak mengetahui Kisanak. Apakah kau ingin memaksakan kehendak kemanakanmu, atau sebenarnya kau sekedar didorong oleh kecintaanmu kepada kemanakanmu sehingga kau tidak sampai hati melihat anak itu bersedih? Kedua-duanya, jawab tamunya, aku memang tidak dapat melihat kemanakanku itu selalu gelisah, ia benar-benar mencintai anak gadismu. Karena itu, jika lamaran itu kau tolak, maka akibatnya akan sangat parah bagi anak Watu Kendeng itu, tetapi sebaliknya Kisanak, jawab Ki Selabajra, jika jawaban anakku ternyata lain, dan ia dipaksa untuk menerima lamaran itu, maka hidupnya lah yang akan tersiksa di sepanjang umurnya. Tentu tidak Ki Selabajra. Pada umumnya seorang anak gadis tidak akan menentang keputusan ayahnya. Ia akan tunduk dengan ikhlas. Seterusnya tergantung, bagaimana mereka membangun rumah tangganya. Jika suami yang diberikan oleh orang tuanya itu seorang laki-laki yang baik, maka rumah tangga itu pun akan menjadi baik. Tetapi jika laki-laki itu seorang laki-laki yang buruk, barulah kau dapat mengatakan, malanglah nasib perempuan yang demikian. Ki Selabajra termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya, apakah Angger Kuda Pramuja itu seorang laki-laki yang baik? Aku adalah taruhannya. Jika ia kelak ternyata menjadi laki-laki yang buruk, maka aku akan mematahkan lehernya karena ia sudah ingkar pada kewajibannya, jawab adik Ki Watu Kendeng. Ki Selabajra tidak segera menjawab. Tetapi nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya. Bahkan sebuah pertanyaan telah membersit, apakah benar seperti yang dikatakan oleh orang itu, namun akhirnya Ki Selabajra menjawab, Kisanak. Aku dapat mengerti. Tetapi aku susah berniat untuk menyerahkan keputusannya kepada anak gadisku. Ia adalah anakku satu-satunya. Seperti Ki Watu Kendeng ingin membahagiakan anaknya, aku pun ingin berbuat demikian. Aku akan bertanya kepadanya, apakah ia bersedia atau tidak.
Jika tidak, potong tamunya itu. Pertanyaan itu sangat tidak disukai oleh Ki Selabaja. Tetapi ia harus menjawab. Dan jawabnya pun tidak diharapkan pula oleh tamunya. Jika anakku tidak bersedia, apa boleh buat Kisanak, aku tidak akan dapat menerima lamaran itu, jawab Ki Selabajra kemudian. Wajah adik Watu Kendeng itu menjadi merah. Dengan nada yang patah-patah ia berkata, aku memperingatkan sekali lagi. Jika kelak Kakang Watu Kendeng datang kemari, maka aku tidak mau mendengar jawaban lain daripada lamaran itu diterima. Aku tidak selemah Kakang Watu Kendeng yang menunggu dengan sabar. Apa saja yang akan kau katakan, meskipun akhirnya yang aku katakan itu terdengar sangat pahit di hatinya. Jadi, apakah benar menurut tanggapanku? Bahwa kau telah memaksakan kehendakmu? Ya, sahut adik Ki Watu Kendeng serta-merta, aku memang tidak mempunyai istilah yang lebih tepat. Aku memang ingin memaksakan kehendakku, agar kau dapat mengatur anak perempuan. Aku hanya ingin mendengar bahwa lamaran kemenakanku itu dapat kau terima. Aku tidak peduli apakah yang akan kau lakukan terhadap anak perempuan itu. Sayang Kisanak, jawab Ki Selabajra, bahwa keinginanmu untuk mendengar jawaban seperti yang kau kehendaki itu bertentangan dengan keinginanku. Keinginanku adalah, bahwa kau maupun Ki Watu Kendeng melihat kenyataan yang ada pada hati anak gadisku. Tidak lebih dan tidak kurang. Ki Selabajra, berkata tamunya yang wajahnya mulai menegang, jangan mencoba membantah keinginanku. Aku mempunyai 1000 cara untuk memaksamu. Wajah Ki Selabajra pun menjadi merah padam. Tetap ia masih menyadari keadaannya. Ia masih mencoba untuk menahan diri. Namun dalam pada itu, yang berada di belakang pintu, yang memisahkan pendapa dan ruang dalam, rasa-rasanya dadanya bagaikan terbakar. Ken Padmi yang sudah memanggil saudaranya yang kebetulan adalah murid ayahnya itu, mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh tamu dan ayahnya. Karena itu, maka rasa-rasanya jantungnya tidak kuat lagi menahan dentang yang seakan-akan hendak meledakkan isi dadanya itu. Hampir saja Ken Padmi meloncat ke pintu, jika saudara sepupunya tidak menggamitnya dan berbisik, jangan tergesa-gesa Ken Padmi. Kita menunggu, apa yang akan dilakukan oleh Paman Selabajra. Dalam pada itu, Ki Selabajra pun berkata, Kisanak, aku adalah seorang ayah. Anak bagiku adalah mutiara yang tidak ada batas nilainya, sehingga bagiku, nilainya sama dengan nyawaku sendiri. Kepahitan yang akan dialami oleh anakku, adalah kepahitanku sendiri. Anakku adalah penerus hidupku. Karena itu, aku akan mempertahankannya. Jika ia bersedia menerima lamaran itu, hanyalah karena ia bersedia. Bukan karena kau takut-takuti sekarang ini. Tetapi jika ia tidak bersedia, maka aku pun akan melindunginya dengan segenap kemampuan yang ada padaku. Tiba-tiba adik Ki Watu Kendeng itu tertawa. Katanya, Ki Selabajra, jangan berbicara tentang mempertahankan dan melindungi anakmu dengan kekerasan. Mungkin kau mengira, karena kau adalah seorang guru yang disegani di padepokan ini, maka kau telah menganggap bahwa kau akan mempertahankan dan melindungi anakmu. Tetapi pandanganmu seperti juga pandangan Kakang Watu Kendeng, adalah picik dan sempit sekali. Ki Selabajra menggeretakkan giginya. Namun ia masih bertahan untuk tidak berbuat sesuatu, meskipun dengan demikian terasa dadanya menjadi sesak. Ki Selabajra, berkata tamunya, memang bagi daerah ini dan sekitarnya, maka perguruan Kenanga dan Watu Kendeng merupakan dua perguruan yang sulit dicari bandingnya. Dua perguruan yang jaraknya tidak terlalu jauh dan dipimpin oleh dua orang tua yang baik, sabar dan lemah hati. Ki Selabajra telah berkeringat di seluruh rubuhnya, justru karena ia mempertahankan nalarnya agar tidak bergejolak dan tidak terkendali. Tetapi Kiai, berkata tamunya lebih lanjut, di luar kedua padepokan ini, ternyata masih terbentang daerah yang luas sekali. Aku yang sudah menjelajahi hampir seluruh daerah di negeri ini, sudah melihat betapa kecilnya arti kedua padepokan terpencil ini. Karena itu, kau jangan membanggakan diri kepadaku. Mungkin kau dapat menengadahkan wajahmu kepada orang-orang di sekitar ini. Mungkin sampai daerah yang agak jauh. Tetapi tidak kepadaku. Kepada seorang yang pernah mendapat gelar, alap-alap wereng atau di tempat lain aku disebut gagak beranang, sedangkan di daerah yang jauh menjorok ke barat aku dipanggil macan kajiman. Ki Selabajra bagaikan duduk di atas api. Ia menjadi sangat gelisah meskipun ia masih tetap bertahan pada sikapnya. Nah, Ki Selabajra, mudah-mudahan kau menyadari keadaanmu.
Aku tidak akan berbuat apa-apa sekarang. Tetapi aku akan ikut datang bersama Kekang Watu Kendeng yang lemah hati itu sepekan lagi. Dan kau tidak mempunyai pilihan. Kau harus mengatakan bahwa lamaran kuda Pramuja dapat diterima dengan baik dan ikhlas. Ki Selabajra tidak dapat menahan hatinya lagi. Dengan jantung yang berdenyut lebih cepat, ia menjawab dengan gagap karena kemarahan yang menghentak-hentak dadanya, tidak usah sepekan lagi. Sekarang aku dapat menjawab meskipun aku berhadapan dengan alap-alap wareng gagak beranang atau macan kajiman. Anakku tidak mau menjadi istri kemanakanmu itu. Anakku sudah menjawab. Ia masih belum ingin kawin sampai waktu yang belum ditentukan. Wajah orang yang pernah mendapat bermacam-macam gelar itu pun menjadi merah padam. Sejenak ia justru membeku di tempatnya. Giginya terdengar gemeretak dan tangannya meremas ujung kain panjangnya. Ki Selabajra, ia menggeram, kau jangan bermain-main dengan api. Kau belum tahu siapa aku. Tetapi aku sudah tahu, sampai di mana kemampuan pemimpin Padepokan Kenanga. Kau tidak lebih dari Kakang Watu Kendeng. Karena itu, pikirkan sekali lagi. Aku masih berbaik hati untuk memberimu waktu sampai sepekan, karena kau adalah bakal tersangkut ke dalam lingkungan keluarga kami. Jika Ki Selabajra tidak sadar bahwa ia adalah seorang ayah yang sedang terlibat ke dalam pembicaraan dengan pihak lain, dan bukan dengan orang yang duduk di hadapannya itu, maka ia tentu sudah tidak akan dapat menahan diri lagi. Justru karena Ki Selabajra masih menghormati Ki Watu Kendeng, maka ia masih mencoba bertahan agar ia tidak menjadi mata gelap. Ki Selabajra, berkata orang itu, aku akan pergi. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa kali ini. Tetapi sepekan lagi, kau jangan mencoba bermain-main dengan macan kajiman yang juga bergelar gagak beranang dan yang juga dipanggil alap-alap wareng. Adalah wajar, bahwa justru di daerah kelahiran seseorang tidak banyak dikenal. Tetapi di seputar negeri ini hampir setiap orang pernah menyebut gelarnya, demikian dahsyatnya gejolak di dada Ki Selabajra, sehingga ia sama sekali tidak dapat menjawab kata-kata itu. Bahkan ketika orang itu kemudian berdiri dan melangkah pergi. Ki Selabajra masih saja mematung dengan gemetar. Baru ketika orang itu turun ke halaman, maka Ki Selabajra menggeram. Perlahan-lahan ia berdiri sambil memandang ke dalam gelap. Tetapi ia masih melihat tamunya itu meninggalkan halaman rumahnya dengan meloncati dinding. Gila, ia menggeram. Ki Selabajra itu terkejut ketika ia mendengar pintu yang didorong kuat-kuat. Ketika ia berpaling, ia melihat Ken Padmi dan saudara sepupunya berdiri di muka pintu. Aku hampir tidak sabar lagi ayah, geram Ken Padmi. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku pun harus berjuang mempertahankan kesadarannya. Tetapi apakah kau mendengar seluruh pembicaraan kami? Ya ayah. Aku mendengarnya. Dan karena itu, aku menjadi gemetar, sudahlah. Masuklah kembali ke dalam bilikmu. Beristirahatlah. Besok kita akan membicarakan, apakah yang sebaiknya kita lakukan. Aku mengerti, bahwa orang itu tentu merasa mempunyai kelebihan dari orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Namun, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menyerahkan kepadanya. Aku masih akan mencoba berbicara dengan Ki Watu Kendeng. Aku kira ia tidak mudah dipengaruhi oleh sikap seperti sikap orang yang mempunyai bermacam-macam gelar itu. Justru karena itu, aku masih menghormatinya dan aku akan memberikan jawaban sebaik-baiknya. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mencoba membayangkan, sikap orang yang dengan deksura telah menghina keluarganya, menghina perguruannya. Namun dalam pada itu, ia pun menyadari, bahwa jika tidak ada kelebihan apapun juga, orang itu tentu tidak akan berani berlaku sedemikian kasarnya. Sementara itu, di dalam kegelapan malam, Mahisa Bungalan berdiri dengan jantung bergetar. Untuk sesaat Mahisa Bungalan masih tetap berdiri di tempatnya, ia masih mendengar Ki Selabajra berbicara dengan anak dan kemanakannya. Namun kemudian, mereka pun telah masuk kembali ke dalam rumahnya, sehingga pendapa itu pun menjadi sepi. Mahisa Bungalan yang masih berada di tempatnya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Serba sedikit ia mengerti apa yang telah terjadi kepada Padepokan itu. Ia mengerti bahwa orang-orang Watu Kendeng telah melamar Ken Padmi. Sementara mereka menunggu jawaban yang akan diberikan sepekan lagi, maka telah datang seseorang yang mengaku mempunyai beberapa sebutan yang mendebarkan untuk memasakkan kehendaknya, agar lamaran itu dapat diterima. Curang, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya,
seharusnya tidak seorang yang dapat memaksakan kehendaknya seperti itu. Namun Mahisa Bungalan justru sedikit melihat sepercik kesempatan. Dengan tingkah laku orang itu, maka Ki Selabajra tentu membuat pertimbangan-pertimbangan lain yang justru merugikan orang-orang Watu Kendeng sendiri, apalagi ketika ia melihat sikap Ken Padmi setelah orang Watu Kendeng itu meninggalkan Padepokan Kenanga. Bahkan ia hampir pasti bahwa Ken Padmi tidak akan menerima lamaran itu. Meskipun demikian, ancaman orang itu bukannya hal yang dapat diabaikan. Mahisa Bungalan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi sepekan lagi jika Selabajra memberikan jawaban yang tidak mereka kehendaki. Ketika padepokan itu menjadi semakin sepi, maka Mahisa Bungalan pun mulai bergeser meninggalkan tempatnya. Ia masih mendengar suara orang berbicara sepatah-patah di dalam rumah itu. Namun ia tidak dapat menangkap isinya. Yang diketahuinya malam itu pada Padepokan Kenanga, ternyata telah mengikatnya untuk berada tidak jauh dari padepokan itu. Di siang hari Mahisa Bungalan memang berusaha untuk tidak diketahui oleh seorang pun dari padepokan itu, bahkan kadang-kadang ia memasuki hutan yang tidak terlalu jauh dari Padepokan Kenanga untuk sekedar berburu dan mengisi waktunya yang menggelisahkan. Tetapi di malam hari, Mahisa selalu berada dekat dengan padepokan itu. Seolah-olah ia mempunyai kewajiban untuk ikut menjaganya. Di hari ketiga, ketika Mahisa Bungalan mendekati padepokan itu, ia terkejut karena dilihatnya di pendapa duduk Gemak Werdi dan Makerti. Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun kemudian ia menyadari bahwa Ki Selabajra memerlukan kedua orang muridnya yang telah meninggalkan padepokannya itu untuk menenangkan hatinya. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Bungalan memasuki padepokan itu dari belakang. Kemudian ia mulai merayap mendekati pendapa. Dari balik tanaman perdu ia dapat melihat pembicaraan yang bersungguh-sungguh di pendapa. Meskipun ia tidak dapat mendengar dengan jelas, tetapi Mahisa Bungalan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, sementara Ken Padmi sendiri tidak ikut dalam pembicaraan di pendapa itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun dapat mengetahui bahwa Padepokan Kenanga itu telah dicengkam oleh kegelisahan. Agaknya mereka mulai dibayangi oleh ancaman dari orang yang memiliki berbagai macam sebutan itu. Ketika Mahisa Bungalan itu berusaha mendekat beberapa jengkal lagi, maka ia masih sempat mendengar Gemak Werdi berkata, siapapun orang itu guru, namun kita tidak akan membiarkan nama perguruan kita diinjak-injak. Aku akan menunjukkan bahwa perguruan ini bukannya sekedar tempat melonjak-lonjak. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, jangan kehilangan pertimbangan Gemak Werdi. Bukan karena dibayangi oleh ketakutan. Tetapi pengalaman kita mengatakan, bahwa tiba-tiba saja kita dihadapkan pada kekuatan yang tidak terduga-duga. Beberapa saat yang lampau, padepokan ini telah digetarkan oleh kehadiran seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Mungkin kita harus melihat kenyataan lagi, bahwa orang itu benar-benar seorang yang mumpuni meskipun sifat dan wataknya berlawanan dari sifat dan watak Mahisa Bungalan yang rendah hati. Gemak Werdi tidak menyahut. Bahkan kepalanya pun tertunduk dalam-dalam. Ia memang harus mengakui kenyataan itu. Meskipun demikian, berkata Ki Selabajra, bukan berarti bahwa kita tidak akan mempertahankan harga diri kita. Tetapi hendaknya dapat diketahui bahwa mungkin kita akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak dapat kita imbangi. Dalam keadaan yang demikian, maka aku tidak akan mempunyai pilihan lain daripada bertahan sampai kesempatan yang terakhir. Apalagi Ken Padmi sama sekali tidak bermaksud menerima lamaran itu. Tidak ada cara yang lebih baik bagiku dan anak gadisku, daripada mempertahankan diri sampai batas. Ia berhenti sejenak. Lalu, tetapi aku tidak menghendaki demikian bagi orang lain meskipun ia adalah murid-muridku. Biarlah aku dan Ken Padmi sajalah yang akan mempertaruhkan segala-galanya. Karena aku adalah ayahnya, dan Ken Padmi adalah sasaran dari tindak kekerasan itu. Kami adalah murid-murid padepokan ini, tiba-tiba Makerti berdesis, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi bagi kami daripada kesempatan mempertahankan nama baik dan harga diri perguruan kami, apapun yang terjadi. Tidak ada yang memberati aku, sambung Gemak Werdi, karena itu, kami mohon untuk menentukan sikap menghadapi keadaan ini. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam, sementara dada Mahisa Bungalan pun menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga kedua orang murid perguruan Kenanga yang sudah meninggalkan padepokan itu masih juga mempunyai ikatan yang tidak terputuskan.
Apalagi Gemakwerdi yang menjadi agak binal karena kebanggaannya, justru karena itu baru saja keluar dari padepokan itu. Seolah-olah ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang paling tinggi di seluruh Singasari. Namun pertemuannya dengan Ki Lambun dan apalagi kemudian dengan Mahisa Bungalan, telah membuka hatinya, bahwa ia masih teramat kecil di antara orang-orang berilmu yang berkeliaran di telatah Singasari. Dalam pada itu, Ki Selabajra berkata, "Aku tidak ingin masalah pribadiku ini akan menyeret kalian ke dalam kesulitan. Karena itu, biarkan persoalan yang menyangkut pribadi, dan bukan karena padepokan kita ini, akan kami hadapi secara pribadi juga." "Itu tidak mungkin Guru," jawab Makerti, "kami merasa mempunyai ikatan yang tidak terlepaskan dengan padepokan ini. Sedangkan kami tidak dapat memisahkan antara guru sebagai guru kami di padepokan ini dengan guru sebagai pribadi." Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku sudah mengatakan semua isi hatiku. Aku berterima kasih atas kesediaan kalian membantu kesulitanku secara pribadi. Tetapi aku sudah mengatakan bahwa akibat dari persoalan ini mungkin akan sangat panjang dan jauh. Apapun yang akan terjadi, desis Gemakwerdi, kami adalah keluarga padepokan Kenanga." Akhirnya Ki Selabajra tidak dapat menolak uluran kesetiaan murid-muridnya. Mereka sudah menempatkan diri pada kesiagaan, apapun yang akan terjadi. "Guru," berkata Gemakwerdi, "aku mohon izin untuk menyiapkan adik-adik seperguruanku yang meskipun belum menyelesaikan pendidikannya di padepokan ini, namun di antara mereka yang sudah sampai ke tingkat tertinggi, tentu akan dapat membantu jika keadaan memang memaksa." "Jika mereka bersedia, terserahlah kepadamu Gemakwerdi," berkata Ki Selabajra, "aku hanya dapat berbesar hati dan berulang kali mengucapkan terima kasih." Sementara itu, maka Gemakwerdi dan Makerti pun minta izin kepada gurunya untuk pergi ke sanggar menemui murid-murid perguruan Kenanga yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Sepeninggal murid-muridnya, maka Ki Selabajra pun kemudian masuk pula ke ruang dalam. Didapatinya Ken Padmi sedang berbaring menelungkup di pembaringannya. Ketika Ki Selabajra menjenguknya, maka dengan tergesa-gesa gadis itu menyeka matanya. "Kau menangis?" bertanya ayahnya dengan heran. Ia jarang sekali melihat Ken Padmi menangis sejak kanak-kanak. Pertanyaan itu bagaikan desakan yang memecahkan bendungan batinnya. Karena itu, maka seolah-olah air matanya tidak dapat tertampung lagi di pelupuknya. Ken Padmi menangis terisak-isak. Ayahnya terdiam. Perlahan-lahan ia melangkah masuk dan duduk di bibir pembaringan anaknya. Ia menyadari bahwa Ken Padmi adalah seorang gadis. Menghadapi benturan kekerasan, ia dapat bertahan untuk mencucurkan air matanya. Tetapi menghadapi persoalan manusiawinya sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa, maka Ken Padmi telah menangis. Sebenarnya lah banyak sekali yang menyesak di dada gadis itu. Bukan saja karena lamaran yang mempunyai akibat yang luas bagi padepokannya dan murid-murid ayahnya. Tetapi seolah-olah mulai membayang lagi wajah ibunya yang sudah tidak ada di sisinya lagi. "Ken Padmi," berkata ayahnya, "aku mengerti kenapa kau menangis. Tetapi katakanlah, persoalan yang sebenarnya yang bergejolak di hatimu." Ken Padmi tidak segera menjawab. Tetapi air matanya masih saja mengalir. "Katakan Ken Padmi, supaya aku dapat menimbang buruk dan baiknya. Jika kau tetap diam, maka aku tidak mengerti yang manakah yang sebenarnya paling balik buatmu. Aku sama sekali tidak berniat untuk membuat hatimu bertambah pedih. Tetapi aku ingin membantumu menyelesaikan masalah yang kau anggap baik." "Ayah," suara Ken Padmi seolah-olah tersumbat di kerongkongannya, "aku telah menyebabkan seluruh padepokan ini gelisah." "Mereka adalah keluarga kita yang baik," sahut ayahnya. "Justru karena itu ayah," sahut Ken Padmi, "aku tidak sampai hati untuk mengorbankan segalanya yang pernah ada di padepokan ini." "Mereka menyatakan kesediaan mereka dengan ikhlas," berkata ayahnya. "Ayah," tiba-tiba saja suara Ken Padmi menjadi sangat dalam, "bagaimana jika aku menerima lamaran itu?" Ayahnya terkejut. Dan sementara itu, seseorang yang bergeser ke balik dinding, di dalam gelapnya malam di sisi rumah itu pun terkejut pula. "Kenapa begitu Ken Padmi?" bertanya ayahnya. "Biarlah aku menyelesaikan masalahku sendiri setelah perkawinan itu berlangsung. Namun dengan demikian, aku tidak akan mengorbankan saudara-saudara seperguruanku. Dan bahkan mungkin para cantrik dan para pelayan yang tidak tahu menahu persoalannya." "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya ayahnya dengan jantung yang tegang.
Di luar, melekat dinding, Mahisa Bungalan pun menjadi sangat gelisah pula menunggu jawaban Ken Padmi yang masih terisak. Sejenak Mahisa Bungalan yang berada di luar dinding tidak mendengar suara apapun juga. Namun rasa-rasanya jantungnya berdebaran ketika ia mendengar Ken Padmi menangis. "Ayah," berkata Ken Padmi kemudian, "mungkin aku akan disebut seorang pengkhianat, atau seorang perempuan yang tidak wajar, atau sebutan apapun. Tetapi barangkali itu lebih baik, karena tidak akan menyangkut orang lain kecuali aku sendiri. Apakah yang akan kau lakukan?" desak ayahnya. "Ayah," jawab Ken Padmi, "aku akan menerima lamaran itu. Aku akan kawin dengan anak muda dari Watu Kendeng itu. Tetapi, yang akan aku lakukan setelah itu adalah perang tanding. Kau kehilangan pegangan," desis ayahnya yang terkejut mendengar jawaban anaknya itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan terkejut pula. Bahkan, rasa-rasanya jantungnya semakin cepat berdegup di dalam dadanya. Dalam pada itu, Ken Padmi pun meneruskan, "Aku kira aku tidak akan mempunyai jalan lain. Jika aku menerima lamaran itu, maka tidak akan ada perselisihan antara padepokan ini dengan padepokan Watu Kendeng. Orang yang mempunyai 1000 macam sebutan itu tidak akan berbuat sesuatu. Jika kemudian terjadilah persoalan antara aku dan suamiku, itu adalah persoalan yang tidak seharusnya dicampuri oleh orang lain." Ki Selabaja menarik nafas dalam-dalam. Namun terdengar ia menjawab, "Kau jangan menganggap seperti itu. Kau jangan menganggap bahwa persoalan suami istri adalah persoalan yang tidak akan dicampuri oleh orang lain. Sedangkan, apakah sebenarnya hak orang itu mencampuri persoalanmu sekarang, sebelum kau menjadi istri kemanakannya?" Ken Padmi termangu-mangu. Namun ia tidak dapat menjawab pertanyaan ayahnya. Dipandang dari sudut hak, maka ia sudah melanggar. Ia tidak wenang mencampuri persoalanmu sekarang ini. Dan ia pun tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan kehendaknya kepadamu dan kepada siapapun. Ken Padmi tidak menjawab. Dan ayahnya pun berkata seterusnya, "Karena itu Ken Padmi, sebaiknya kau tidak menjerumuskan dirimu ke dalam lingkungan yang akan dapat menyiksa batinmu. Biarlah kita berdiri atas sikap dan pendirian kita, apapun yang akan terjadi. Aku adalah ayahmu, dan aku akan mempertahankan jika kau memang tidak berniat untuk menyerah dirimu." Ken Padmi tidak menjawab. Tetapi terdengar isaknya menjadi semakin keras. "Sudahlah. Tidurnya dengan nyenyak. Padepokan ini sudah siap menghadapi, sementara aku pun akan tidur nyenyak pula. Karena apapun yang akan terjadi, sudah menjadi tekad kita bersama untuk menerima dengan ikhlas." Ken Padmi tidak menjawab. Ia pun kemudian menyembunyikan wajahnya yang menelungkup di bawah lengannya. Sejenak kemudian, Ki Selabajra pun meninggalkan bilik Ken Padmi. Sementara itu, Mahisa Bungalan masih melekat dinding dengan jantung yang berdegupan. Mahisa Bungalan harus mengerutkan tubuhnya di balik rimbunnya tanaman perdu di sisi rumah itu, ketika ia mendengar pintu butulan berderit. Kemudian ia pun melihat Ki Selabajra keluar dari pintu butulan menuju ke sanggarnya. Mahisa Bungalan pun dapat menduga apa yang akan dilakukannya. Di saat-saat terakhir menjelang hari yang menentukan itu, maka ia telah berada di dalam sanggar bersama murid-muridnya yang sudah meninggalkan padepokan, dan 3 orang murid yang sudah mencapai tataran tertinggi. "Kita akan menghadapi kemungkinan yang sangat berat," berkata Ki Selabajra, "karena itu, terserahlah kepada kalian. Aku seharusnya mengerti bahwa kalian tidak boleh terlibat ke dalam kemungkinan yang masih belum waktunya kalian alami." Tetapi seperti Gemakwerdi dan Makerti, maka ketiga orang murid itu pun menyatakan kesediaannya untuk mengalami apapun juga. Apalagi salah seorang dari mereka adalah kemanakan Ki Selabajra sendiri. "Aku akan menyampaikannya kepada ayah," berkata kemanakannya itu, "tentu ayah juga akan datang di hari yang ditentukan itu." "Tidak," jawab Ki Selabajra dengan serta-merta, "aku tahu bahwa ayahmu tentu akan datang. Tetapi justru karena itu aku larang kau memberitahukan hal ini kepada ayahmu. Ia adalah saudaraku yang akan menjadi sandaran alur keluarga kita. Jika ia mengalami bencana seperti aku akan mengalaminya, maka sandaran jalur keluarga kita akan lenyap bersama-sama." Kemanakan Ki Selabajra itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berani membantah. Apalagi ia dapat mengerti keterangan pamannya itu. "Nah, berlatihlah di saat-saat yang gawat ini sebaik-baiknya. Meskipun aku tahu bahwa 3-4 hari tidak akan ada artinya." Meskipun demikian, maka murid-murid padepokan Kenanga itu pun segera tenggelam ke dalam latihan yang berat.
Pada saat-saat yang gawat itu, Ki Selabajra seakan-akan telah menuangkan segenap dasar-dasar ilmunya sampai tuntas. Namun ia pun menyadari bahwa selain landasan-landasan ilmu itu, maka pengalaman dan kesempatan mengembangkannya pun sangat penting pula artinya. Dan itulah yang kesempatannya tidak dipunyailah murid-muridnya itu. Apalagi ketiga muridnya yang masih belum dinyatakan selesai meskipun sudah berada pada tingkat yang terakhir. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun masih tetap berada di halaman padepokan itu. Bahkan ia pun telah bergeser mendekati sanggar. Namun ia tidak menampakkan dirinya. Sejenak Mahisa Bungalan menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan menyatakan kehadirannya untuk menenangkan perasaan orang-orang dari padepokan Kenanga, atau sama sekali tidak? Namun akhirnya, Mahisa Bungalan pun justru menjauh. Ia masih dibayangi oleh perasaan segan. Ia sudah terlanjur minta diri untuk meninggalkan padepokan itu, sehingga memang agak aneh jika tiba-tiba ia sudah berada di padepokan itu lagi. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.